Di jantung hutan belantara yang belum terjamah, seorang petualang pemberani bernama Tung Tung memulai sebuah pencarian. Tung Tung bukan sekadar penjelajah biasa. Dia adalah seorang seniman, seorang pemburu momen yang misinya kali ini adalah menemukan salah satu makhluk paling megah di bumi, merak yang sulit ditangkap. Tujuannya jelas, mengabadikan momen ajaib saat sang merak membentangkan ekornya yang legendaris dalam sebuah foto yang sempurna. Hutan menyambutnya dengan simfoni kehidupan. Udara terasa sejuk dan lembab, dipenuhi aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk. Sinar matahari mencoba menembus kanopi lebat, menciptakan pilar-pilar cahaya yang menari-nari di lantai hutan. Setiap langkahnya diiringi oleh gemerisik daun kering dan kicauan burung yang tak terlihat, seolah-olah alam sedang berbisik memberinya semangat. Tung Tung melangkah dengan hati-hati, matanya awas memindai sekeliling, telinganya waspada menangkap setiap suara yang tidak biasa. Kameranya tergantung di leher, siap sedia untuk menangkap keindahan dalam sekejap. Berjam-jam berlalu, berubah menjadi seharian penuh. Tung Tung menjelajahi jalan setapak tersembunyi, menyeberangi sanggai-sanggai kecil yang jernih, dan mendaki laring-laring landai. Kelelahan mulai terasa, tetapi semangatnya tidak pernah padam. Dia tahu bahwa kesabaran adalah kunci dalam dunia fotografi alam liar. Setiap sudut hutan menawarkan keindahannya sendiri. Anggrek liar yang mekar dengan warna-warni cerah, kupu-kupu dengan sayap berpola rumit, dan monyet yang berayun lincah dari dahan ke dahan. Tung Tung menghargai semua itu, tetapi fokusnya tetap pada hadiah utama. Tiba-tiba, di tengah keheningan, dia mendengar suara yang berbeda. Bukan kicauan biasa, melainkan panggilan yang khas, melengking, dan bergema. Jantung Tung Tung berdebar lebih kencang. Itu dia, suara merak. Dengan langkah yang diperlambat dan napas yang ditahan, dia mengikuti arah suara itu. Dia bergerak sepelan mungkin, menyatu dengan semak-semak, berusaha tidak menimbulkan suara sedikit pun yang bisa membuat targetnya waspada. Dan kemudian dia melihatnya di sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi oleh bangga-bangga liar berwarna-warni, berdiri seekor merak jantan yang luar biasa agung. Bulu lehernya berkilauan dengan warna biru safir, dan tubuhnya memancarkan warna hijau zamrud di bawah cahaya matahari. Mahkota kecil di kepalanya menambah kesan bangsawan. Burung itu tampak tenang, mematuk-matuk tanah dengan anggun, sama sekali tidak menyadari kehadiran sang pengamat. Tung Tung berjongkok di balik semak besar, jantungnya berdegup kencang di dadanya. Inilah saatnya. Dia perlahan mengangkat kamera, jarinya sudah siap di tombol rana. Dia mengatur fokus, membingkai pemandangan yang sempurna. Merak itu, dengan latar belakang bunga-bunga liar yang semarak, adalah komposisi yang diimpikan oleh setiap fotografer. Dia hanya perlu menunggu momen magis itu. Seolah-olah menjawab doa Tung Tung yang tak terucapkan, merak itu mulai bergerak. Ia mengangkat kepalanya dengan angkuh, lalu mulai menggetarkan seluruh tubuhnya. Perlahan tapi pasti, ekornya yang panjang mulai terangkat. Satu persatu bulu-bulu ekor yang terlipat mulai terbuka, menampilkan keajaiban yang tersembunyi di dalamnya. Ratusan mata berwarna biru, emas, dan perunggu mulai tampak, membentuk sebuah kipas raksasa yang spektakuler. Tung Tung menahan napas. Pemandangan di hadapannya jauh lebih menakjubkan daripada yang pernah ia bayangkan. Kipas bulu itu membentang lebar, berkilauan, dan bergetar di bawah sinar matahari, menciptakan tarian warna yang hipnotis. Setiap getaran mengirimkan riak cahaya ke seluruh bulu, membuatnya tampak hidup, bernapas. Merak itu kemudian mulai berputar perlahan,
memamerkan keagungannya dari setiap sudut. Seolah-olah sedang melakukan ritual kuno untuk memuja matahari. Dan disinilah sesuatu yang aneh terjadi pada Tung Tung. Dia sang pemburu gambar, sang fotografer yang berdedikasi, benar-benar terpana. Dia begitu terpesona oleh keindahan yang luar biasa di hadapannya, sehingga dia lupa segalanya. Dia lupa tentang kameranya. Dia lupa tentang misinya. Dia lupa tentang tombol rana yang berada tepat di bawah jarinya. Yang ada hanyalah dia dan merak itu. Dalam sebuah momen keheningan dan kekaguman yang mutlak, pikirannya kosong. Indranya sepenuhnya terserap oleh tontonan itu. Dia tidak lagi melihat melalui lensa, tetapi dengan matanya sendiri, dengan jiwanya, dia merasakan keagungan alam secara langsung. Tanpa perantara teknologi, dia menjadi bagian dari pemandangan itu. Seorang penonton yang terpesona dalam sebuah teater alam yang paling megah. Waktu seolah berhenti. Tung Tung tidak tahu berapa lama dia duduk di sana, terpaku, menyaksikan tarian merak yang anggun. Dia hanya tahu bahwa itu adalah pengalaman yang paling murni dan paling indah dalam hidupnya. Warna-warni yang berputar, keanggunan gerakan, dan energi yang dipancarkan oleh makhluk itu mengisi seluruh keberadaannya. Akhirnya, dengan sebuah getaran terakhir yang dramatis, merak itu mulai melipat kembali kipasnya. Kemegahan itu perlahan surut, kembali menjadi ekor yang sederhana. Saat bulu terakhir terlipat rapi, merak itu menoleh. Mungkin merasakan sesuatu, atau mungkin hanya kebetulan matanya bertemu dengan mata Tung Tung. Ada sekejap pengakuan. Sebuah momen di mana dua makhluk dari dunia yang berbeda saling menyadari kehadiran satu sama lain. Koneksi itu pecah seketika. Dengan pekikan yang tajam dan kepakan sayap yang kuat, merak itu melompat ke udara. Dalam sekejap, ia menghilang ke dalam rimbunnya dedaunan, meninggalkan keheningan dan beberapa helai bulu berkilauan di tanah. Tung Tung tersentak kembali ke dunia nyata, seolah baru saja bangun dari mimpi. Suara kepakan sayap yang menjauh masih terngiang di telinganya. Dia melihat ke tempat merak itu tadi, berdiri, kini kosong. Lalu pandangannya jatuh ke bawah, ke kamera yang masih tergantung dengan berat di lehernya. Dia melihat layar kecil di belakangnya, kosong. Dia memeriksa memorinya, kosong. Tidak ada satupun foto, tidak ada satupun bidikan. Dia telah melakukan perjalanan jauh, menunggu dengan sabar, dan menemukan momen yang paling sempurna. Namun, dia pulang tanpa membawa bukti apapun dalam bentuk gambar. Awalnya ada sedikit rasa kecewa, tapi kemudian senyum perlahan terkembang di wajahnya. Dia mungkin tidak mendapatkan foto yang dia inginkan, tetapi dia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Dia mendapatkan sebuah kenangan, sebuah pengalaman yang begitu kuat dan mendalam, yang tidak akan pernah bisa ditangkap sepenuhnya oleh lensa kamera manapun. Dia menyadari bahwa terkadang momen terbaik dalam hidup adalah momen yang kita jalani sepenuhnya, tanpa gangguan, tanpa perlu membuktikannya kepada siapapun. Keindahan sejati merak itu kini terukir abadi bukan di kartu memori, tetapi di dalam hatinya. Dan itu adalah gambar terbaik yang pernah dia miliki. Dengan hati yang penuh dan jiwa yang diperkaya, Tung Tung berbalik dan memulai perjalanannya kembali. Meninggalkan hutan dengan pelajaran berharga bahwa keindahan terbesar seringkali ditemukan
saat kita meletakkan kamera dan hanya melihat dengan mata hati kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di petualangan berikutnya.